Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah pengantar dan teori arsitektur. Sebelum saya memulai presentasi, sebaiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangedi Trisna Saputra dengan NIM akhir 035 dari kelas A1. Di sini saya memilih Masjid Al-Irsyad. Masjid ini dibangun pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2010. Bentuk masjid sekilas hanya seperti kubus besar, layaknya bentuk bangunan kubah di Arab Saudi. Dengan konsep ini, dari luar terlihat garis-garis hitam di sekujur dinding masjid. Masjid Al-Irsyad diresmikan pada 17 Ramadan 1431 Hijriah, tepatnya 27 Agustus 2010 silam. Bangunannya unik, megah, dan kokoh. Beberapa bulan setelah dibangun, masjid yang memiliki arsitektur memukau ini langsung menyabet penghargaan bergengsi tingkat dunia. Yang membangun Masjid Irsyad tersebut adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1971, sering disapa dengan nama Emil. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Ej Misbak, Muhyiddin, dan Judjud Sukaisih. Ada beberapa unsur-unsur arsitektur dari Masjid Al-Irsyad. Yang pertama ada unsur fungsi. Fungsi bangunan ini adalah masjid, yaitu untuk tempat beribadah umat muslim. Namun dilihat dari bentuknya, bangunan ini sama sekali tidak menyerupai tipikal konsep dasar bentuk masjid pada umumnya yang semestinya memiliki bentuk atap kubah atau biasanya atap-atap joglo. Nah, dan ada unsur ruang. Unsur ruang ini ada dua, ada faktor eksternalnya dan faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal. Masjid Al-Irsyad sebagai bangunan peribadatan yang ikonik pada kawasannya, yaitu dengan pemilihan site yang tepat. Memanfaatkan keadaan topografi, lahan sebagai hierarki bangunan masjid yang terletak lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan sekitarnya. Tujuannya untuk kedudukan bangunan peribadatan yang memiliki fungsi dan peranan penting. Masih di faktor eksternal, ruang luarnya menerapkan gaya atau langgam dari kontemporer dengan perpaduan dari unsur tradisional dan modern sebagai bangunan peribadatan yang ikonik pada kawasannya. Lembah hijau yang indah tepat berada di depan bangunan dimanfaatkan secara maksimal untuk view pada bangunan, juga berfungsi sebagai orientasi bangunan masjid yang mengarah ke bagian barat, ke arah barat. Kita masuk ke faktor internalnya. Pengolahan lantai, ekspresi ruang dari bentukan lantai, dinding, dan atap menjadikan suasana ruangan menjadi lebih dramatis yang dapat menambah kesan meruang dalam beribadah. Pengolahan lantai pada Masjid Al-Irsyad ini terbagi menjadi dua, yaitu lantai utama dan lantai sekunder. Lantai utama berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam masjid, sedangkan lantai sekunder sebagai ornamen dalam ruang. Lantai utama menggunakan material granit tile yang dilapisi karpet sesuai dengan saf untuk sholat. Lantai sekunder menggunakan material batu-batu koral sebagai ornamentasi.
Masih di bagian faktor internal unsur ruang, pada bagian mihrab terdapat teknik pasif berupa patio yang berfungsi sebagai cooling effect, yaitu mereduksi radiasi matahari yang masuk ke dalam bangunan. Dinding terbuka menjadi sumber cahaya dan udara untuk operasional bangunan setiap harinya. Oleh karena itu, bangunan masjid ini tidak menggunakan AC dan pencahayaan buatan pada pagi hingga sore hari. Olahan pada plafon memberikan tambahan estetis pada ruang masjid ini. Meski siang hari lampu tidak dinyalakan, namun pembayangan dari sinar yang datang dari arah mihrab yang mengenai box-box lampu tersebut menjadi lebih dramatis dan mampu mencapai indoor environment quality. Untuk kenyamanan pengguna dan kenyamanan visual, hal tersebut menjadikan para pengguna masjid menjadi lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Kita masuk ke unsur bentuk. Bangunan ini memiliki desain yang unik, berbentuk kubus dan kelihatan megah. Desain masjid dirancang mirip Ka'bah. Masjid ini mempunyai luas kisaran 1.871 meter persegi. Keunikan dari masjid ini adalah bagian depan masjid atau tempat imam adalah ruang terbuka tanpa dinding dengan pemandangan kolam, ikan, serta alam luas. Sehingga seolah-olah kita berada di ruang terbuka. Dan gemericik air kolam menambah kedamaian saat melakukan sholat. Interior bangunan dibuat sangat nyaman sehingga menambah kekusukan kita dalam beribadah. Masjid ini tidak memiliki tiang atau pilar di tengah untuk menopang atap sehingga terasa lebih luas. Hanya 4 sisi dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang atapnya. Kita lanjut ke unsur makna. Masjid Al-Irsyad dibangun dengan konsep modern tanpa kubah. Secara struktur, bangunan mirip Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Namun, ornamen yang menghiasi eksterior dan interior masjid bergaya Islam kontemporer ini tampak dari luar. Garis-garis hitam yang menghiasi semua dinding luar masjid adalah kaligrafi Arab Qad Kufi Lafaz 2 kalimat Tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat Tauhid yang melekat pada 3 sisi bangunan yang tersusun dari batu bata merupakan kaligrafi 3 dimensi raksasa. Dan warna dasar bangunan masjid ini adalah abu-abu dengan penataan batu bata yang memberikan lubang atau celah di antara batu bata solid terlihat mengagumkan. Kita masuk ke unsur estetika. Makna terungkap melalui fungsi yang dihadirkan oleh elemen bentuk-bentuk secara pragmatik maupun simbolik dan timbal balik. Masjid Al-Irsyad sama sekali tidak menyerupai tipikal bentuk masjid pada umumnya. Masjid ini tidak memiliki kubah, bentuk fasad yang modern terlihat simpel namun elegan. Hanya berbentuk kubus dilengkapi dengan lubang-lubang yang berfungsi sebagai sirkulasi cahaya dan udara. Penggunaan warna tidak berlebihan, hanya menggunakan warna dasar yaitu abu-abu. Nah, kita masuk ke bagian faktor-faktor arsitektur dari Masjid Al-Irsyad. Yang pertama ada faktor lingkungan. Dilihat dari konsep yang digunakan dalam membangun Masjid Al-Irsyad, yaitu green building atau bangunan hijau adalah bangunan berkelanjutan yang mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi,
operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. Praktik ini memperluas dan melengkapi desain bangunan klasik dalam hal ekonomi, utilitas, durabilitas, dan kenyamanan. Ada faktor budaya. Ketika masuk ke ruang utama, ada banyak sekali ornamen lampu berbentuk kotak persegi. Saat lampu dinyalakan akan membentuk sebuah siluet bertuliskan nama-nama Asmaul Husna yang berjumlah 99. Mihrab yang ada juga berbeda dengan yang biasa ditemui di masjid lainnya. Di sini berbentuk seperti lorong panjang yang terbuka yang mengerucut menjorok dekat sebuah kolam air. Nantinya para jemaah akan dihadapkan langsung pada pemandangan taman hijau yang asri. Masjid ini pun memiliki daya tampung jamaah sekitar 1.500 orang. Kegiatan mingguan pun banyak dilaksanakan di sini seperti pengajian bersama. Adapun faktor teknologi. Konsep bangunan Masjid Al-Irsyad yang hemat energi teraplikasi pada penggunaan material lokal, yaitu batu cisangkan dari Karawang. Dengan menggunakan material tersebut pada pengolahan fasad, bangunan Masjid Al-Irsyad mampu mencapai kenyamanan termal tanpa menggunakan teknologi bantuan seperti AC dan lampu pada siang hari. Lalu material tersebut sangat dekat lokasi pembuatannya dari bangunan yang memudahkan dalam proses pendistribusian material tersebut. Dan yang terakhir, ada faktor ekonomi. Masjid Al-Irsyad semakin populer di kalangan masyarakat sehingga kawasan tersebut menjadi destinasi utama bagi para promotor untuk menggelar acara-acara besar yang berkaitan dengan religi pada khususnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Pramesandi. Om